peluang, kesempatan. Nah, kapan peluangnya syaitan membisikkan bisikan-bisikan beracun kepada hati manusia? Kapan? Yaitu ketika manusia itu lalai hatinya, kalbunya. Kapan terjadinya kelalaian dalam hati manusia? Itu biasanya dalam kondisi-kondisi yang tidak stabil. Pertama, ketika seseorang itu terlalu sedih. Terlalu sedih karena kehilangan sesuatu yang dia cintai, kehilangan kesempatan yang sangat dia dambakan. Sedih adalah wajar dan tidak bisa manusia tidak ada yang sedih. Para nabi pun sedih, Rasulullah pun sedih, Rasulullah pun menangis. Tetapi kesedihan yang mendalam sehingga terlalu sedih, itulah diri syaitan masuk. Maka dalam kesedihan syaitan masuk, lalu orang berkata kata-kata yang tidak wajar. Lalu orang berpikir dengan pikiran yang tidak wajar, pikiran sempit. Bisa saja kan dengan kesedihan yang luar biasa seseorang berpikir bunuh diri. Nah, inilah amal setan. Karena saking menyesalnya terhadap apa yang dilakukan kemarin. Ini amal setan. Bisa saja saking terlalu sedihnya orang sampai hilang ingatan. Mulailah dia jadi rusak akalnya. Ini disebut dengan gangguan kesehatan akal. Yang kedua, orang terlalu gembira, saking gembiranya atas kesuksesan sesuatu, orang bisa lupa diri, sampai lupa usia, berjingkrak-jingkrak ke jalan gitu, dan saking gembiranya, berteriak-teriak saking gembira. Nah, ini karena kegembiraan. Jadi terlalu sedih orang bisa histeris, frustasi, bunuh diri. Terlalu gembira orang bisa lupa diri sampai tidak ingat usia, tidak ingat sekitar. Kemudian yang ketiga, terlalu marah dalam keadaan emosi, bodoh. Orang terlalu marah, terlalu benci. Ini juga melampaui batas. Itulah pintu masuk setan, puas masuk setan. Sebaliknya juga terlalu benci, membenci sesuatu. Terlalu benci, terlalu marah, menimbulkan orang melampaui batas puas-puasan. Terlalu mencintai sesuatu, ini juga menimbulkan puas-puasan. Oleh sebab itulah nasihat para ulama yaitu abid bagi doka haunan asa an yakuna habibaka yaumama. Bencilah apa yang kamu benci, jangan melampaui batas, pertengahan. Sebab apa? Suatu saat apa yang kamu benci ternyata kamu sukainya. Ini ada dinisbatan ke Rasulullah, ada dinisbatan ke para ulama. Karena memang secara sanadnya para ulama meragukan kesahihan. Tetapi kalimat ini dicantumkan oleh para mufassir seperti Imam Ibnu Katsir dalam tafsir sebagai kalimat-kalimat hikmah. Abid bagi doa haunan asa an yakuna habibaka yaumama. Bencilah yang kamu benci sedang-sedang saja. Sebab bisa jadi yang kamu benci menjadi kamu cintai suatu saat. Wahbidah habibaka haunan. Begitu pula cintailah yang kamu cintai sedang-sedang saja. Asa an yakuna bagi doa yaumama. Karena bisa jadi yang kamu cintai menjadi yang kamu benci suatu saat. Dengan keseimbangan berpikir, dengan adil seseorang, susah setan masuk ke dalam lingkup hati seseorang. Nah, ini wadah sekalian, hubungan hati manusia dengan syaitan. Maka syaitan disebut dengan al-khannas, makhluk yang mengintai, menunggu kesempatan untuk masuk. Begitu masuk, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, baru dia membisik-bisikkan ke dalam hati manusia. Maka hati manusia dalam Al-Qur'an disebut dengan beberapa sebutan, menggambarkan itu lapisan-lapisan. Terkadang Al-Qur'an menyebutkan hati manusia dengan kalimat sudur. Sodrun itu dada. Sodrun dada, tapi maknanya apa yang ada di balik dada. Itulah hati. Nah, hati paling bagian luar disebut sodrun.
Itulah yang paling sensitif. Orang itu mudah dirayu, mudah dibujuk, mudah ditakut-takutin, mudah diintimidasi. Maka orang yang mudah sekali tergoda hatinya, nah itu yang banyak berfungsinya bagian sudurnya, bagian luarnya, lapisan luar dari hatinya. Maka dia mudah terbujuk, mudah tergoda. Makanya setan ini masuk ke lapisan hati yang paling luar, yang disebut dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lapisan hati yang bagian luarnya mudah sekali tersinggung kalau dimaki orang, mudah sekali tersanjung kalau dipuji orang. Itu sifat manusia semua. Nah itulah bagian hati yang mudah orang tergoda, disebutnya sudur. Yang kedua adalah lapisan yang lebih dalam dari sudur. Itu yang disebut dengan qalbun. Nah, qalbun ini sudah seimbang. Dia tersinggung tapi masih mikir, kenapa saya harus tersinggung? Dia tersanjung tapi masih mikir. Namun dia belum stabil. Terkadang terbawa emosi, terkadang bisa menahan emosi, terkadang terbawa rasa cinta, terkadang bisa menahan diri, terkadang taat, terkadang maksiat. Adalah qalbun, maka disebut qalbun karena qallaba yuqallibu, masih bolak-balik, belum stabil, belum istiqomah, dia seimbang. Kemudian lebih dalam lagi dalam hati ini, lapisan hati yang lebih dalam lagi ke dalam, karena para ulama menggambarkan hati ini seperti buah pisang jantung. Sebutnya jantung. Kenapa buah pisang disebut jantung? Karena mirip jantung manusia. Itu kalau dikupas itu ada lapisan-lapisan. Nah, maka digambarkan seperti itu. Maka disebut sonubar itu adalah buah pisang yang sedang itu. Kalau pisang berbuah ujungnya itu ada bunganya, bunga pisang. Dia adalah lapisan-lapisan. Maka lapisan ketiganya itulah disebut dengan fuad, zamannya akidah. Nah, kalau sudah akidah, ini orang lebih stabil, lebih kokoh, lebih kuat. Maka kesadaran insaniahnya, kesadaran ilmunya lebih tinggi daripada bisikan dari luar. Dia tidak mudah tergoda, tidak mudah terayu, tidak mudah ditakut-takuti, tidak mudah dibujuk, karena sudah punya pandangan hidup yang jelas berdasarkan ilmu. Makanya Al-Quran menyebut dengan kalimat fu'adul aqidah, walladzi ansha'akum wa ja'alakum sam'a wal basara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah telah menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan afidah. Nah, lebih daripada hati, di dalamnya hati. Qalilan ma tashkurun, sayang sekali kamu kurang syukur. Dalam ayat lain, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun innasy-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ul. Jangan suka mudah ikut-ikutan kata Al-Quran, karena pendengaranmu, penglihatanmu, dan hatimu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau fuad itu sudah punya kesadaran yang akan saya lakukan harus dipertanggungjawabkan, maka dia merenung lebih tajam. Dia lebih mengutamakan nurani daripada emosi. Nah, inilah orang yang akidah. Maka kemungkinan lebih banyak taatnya daripada maksiat. Kemungkinan lebih banyak baiknya daripada buruk. Ini sudah lebih dalam lagi akidah. Tapi yang terdalam dari hati itu dalam Al-Quran disebut dengan lub, jamaknya albab. Maka Al-Quran mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi pemilik lub, albab. Makanya kenapa masuk ke dalam bahasa Melayu menjadi lubuk disebut lubuk hati yang paling dalam. Artinya lah lub itu arti asalnya biji. Jadi kalau kita lihat buah apapun pasti ada lubnya. Nah, lub ini
inilah inti daripada biji, bukan hasil dari biji, tapi inti daripada biji. Kalau kita ambil biji gandum, biji jagung, maka di biji jagung itu ada lub lagi, ada bijinya lagi, yang kalau dikontak dia nggak bakal tumbuh. Itulah inti daripada biji-bijian yang menumbuhkan lagi nanti generasinya. Kalau kita lihat di beras, pernah lihat ya Bapak sekalian, di beras, di ujung beras itu ada butiran kecil lagi, itu lub. Nah, hati manusia itu ada lubnya. Jadi kalau di bumi ini dipecah-pecah sampai kemudian menjadi unsur terkecil ya, molekul, kemudian jadi atom, atom terpecah lagi, jadi proton dan neutron gitu. Inti sel, lub. Nah, maka kalau sudah manusia berangkat sesuatu dia lubnya, lubuk hatinya, setan tuh udah nggak bisa tembus, sudah nggak bisa lagi menggoda dia, karena itulah lub. Makanya dalam Al-Quran nggak ada orang yang tercela kalau sudah menggunakan lub. Kalau masih menggunakan sodrun, kolbun, masih berbeda. Kalau sudah fuad, sudah mulai istiqomah. Tapi kalau sudah lub, itu keseimbangan akal dan hatinya itu. Maka firman Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Orang yang tidak pernah hatinya putus dari zikir kepada Allah dan berpikir, maka sebutlah ulul albab di subhanallah. Nah, jadi buat yang sekalian, syaitan masuk ke dalam hati manusia, merusak tatanan berpikir manusia itu, ternyata itu melalui lapisan-lapisan hati manusia. Jadi kalau orang sudah berpikirnya menggunakan lub nurani, setan tidak bisa tembus ke dalamnya. Barangkali inilah saya kira